Sahabat ngos kalian dimanapun berada, buah khuldi adalah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Ketika kita bertanya kepada anak-anak, kepada rekan-rekan kita tanyakan, buah apa yang pernah dimakan oleh Nabiullah Adam sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari surga. Sebagian besar dari beberapa orang yang sempat saya berinteraksi dan bertemu secara langsung mengatakan bahwa buah itu adalah buah khuldi. Memang kalau kita buka di buku sejarah, misalnya tentang sejarah para nabi begitu, ada para pakar sejarah yang menyebutkan atau menamakan dengan buah khuldi. Sahabat ngaus sekalian mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Adam atau buah khuldi ini adalah sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan ilmu kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Adam nama-nama. Dan di sini banyak kajian para ulama, penjelasan ulama tafsir tentang nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang ada pada waktu itu. Dan malaikat mengatakan bahwa kami tidak mengetahui kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kami. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Adam untuk menjelaskan kepada para malaikat nama-nama yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadanya. Setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Dan disitulah peristiwa bersejarah itu diabadikan di dalam Al-Quran ini semuanya. Dan yang menjadi perenungan adalah ada iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, termasuk golongan dari jin yang kemudian tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa? Dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam. Bahan bakunya beda. Adam diciptakan dari tanah dan dia diciptakan dari api. Konsekuensi dari pilihan dan sikap itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala usir iblis dari surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan Adam di surga dengan satu pesan. Jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Nah, inilah yang kemudian perlu menjadi perenungan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Adam dan diuji di saat yang sama dengan satu pohon yang kemudian pada suatu waktu datang iblis menemui Adam. Dan ini sejarah ini sebenarnya sahabat ngawas sekalian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa surah. Yang kemudian Syekh Hasan Didu itu memberikan satu kaidah penjelasan kepada kita bahwa setiap kali satu peristiwa itu diulang atau satu ayat tema itu diulang dalam Al-Quran, itu potensinya terjadinya berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Maka peristiwa Adam ini juga penting bagi kita untuk merenungkan dan mentadaburinya. Nah, yang menarik adalah bagaimana komunikasi iblis dengan Adam ketika ia ingin menggoda Adam supaya dia melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara komunikasi atau bahasa yang disampaikan oleh iblis kepada Adam adalah manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, Adam dan istrinya, tidaklah Allah melarang engkau berdua, kalian berdua, mengkonsumsi buah dari pohon ini, melainkan sebenarnya supaya kalian ini nggak seperti para malaikat itu. Tidak mendapatkan sebagaimana para malaikat itu. Dan tidak pula kalian akan kekal di tempat ini. Pada surah yang lain, ini bahasanya juga menarik untuk menjadi perenungan bagi kita ketika iblis membahasakan dengan bahasa yang mungkin inilah yang mengabadi di memori kita bersama. Iblis mengatakan begini, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mau nggak saya kasih tahu pada syajaratul khuldi, pohon khuldi, wa mulkil la yabla, dan kepemilikan kekuasaan yang nggak akan pernah sirna, yang abadi lah begitu.
Nah, kata-kata syajaratul khuldi ini kalau kemudian kita pecah secara makna, syajarah artinya adalah pohon, al-khuldi yang artinya adalah dari kata kholada, yang kholada itu artinya kekal, abadi. Jadi iblis ingin memberikan pesan secara implisit kepada Adam, ini adalah pohon keabadian. Mau nggak aku beri kepadamu satu informasi tentang pohon keabadian. Jadi maksudnya adalah apabila engkau mengkonsumsi buah dari pohon ini, niscaya engkau akan abadi di sini. Engkau akan abadi menikmati apa yang saat ini engkau nikmati. Ada pelajaran penting yang bisa kita renungkan bersama sahabat Ngaus dimanapun berada. Peristiwa ini adalah peristiwa bersejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentu setiap peristiwa sejarah yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajarannya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana iblis dan pengikutnya itu menggoda, menjebak kita, umat manusia, agar terpuruk. Di antaranya adalah strategi yang dipakai adalah membungkus sesuatu yang buruk, yang selayaknya sebenarnya iblis mengatakan ini pohon terlarang, bukan pohon keabadian. Selayaknya disebutkan, wahai Adam, ini pohon yang terlarang. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati, apalagi mengkonsumsi. Tapi kenyataannya disebut dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Maka salah satu strategi jebakan-jebakan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari ini adalah seringkali keburukan itu dibungkus dengan sesuatu keindahan. Seringkali sesuatu yang menjebak, sesuatu yang membuat kita terperosok dalam hidup ini, tetapi dibungkus dengan kenikmatan, dibungkus dengan satu yang indah. Jadi bisa jadi misalnya itu adalah produk maksiat, tetapi dinamakan dengan istilah-istilah yang menarik. Istilah-istilah yang kemudian ketika kita mendengarnya tidak ada rasa barrier di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan itu. Nah, sahabat Ngaus sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iblis itu lemah, sesungguhnya setan itu lemah. Akan tetapi kalau kita lemah, maka kemudian ada potensi bagi kita untuk terpuruk, terjebak dalam ranjau-ranjau yang dipasang oleh mereka. Tetapi kalau kita kuat, kita beriman, kita berpegang teguh pada petunjuk, peta jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Al-Qur'an, kita jalani semua ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiakan usaha hambanya. Tidak ada yang sia-sia, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah akan melindungi hambanya, dan sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dan sesungguhnya Allah SWT sudah memberikan kepada kita bekal agar kita selamat dari tipu daya itu. Dan di antara bekal sebenarnya peta jalan adalah warning dari Allah dengan adanya kisah-kisah yang disebutkan tentang bagaimana Adam terjebak oleh rayuan dan tipuan iblis yang kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa lebih hati-hati. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam menjalani hidup kita, dapat melaksanakan semua perintah Allah SWT dengan cara yang terbaik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya, kelak kita bisa berkumpul, bersua bersama dengan Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.